Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul dalam tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia hingga di akhirat nanti. Teman-teman yang saya muliakan, sedikit mukadimah yang saya sampaikan. Ada salah satu hadis Nabi bahwasanya para sahabat-sahabat yang cukup istilahnya kurang mampu ini sowan ke Nabi, matur ke Kanjeng Nabi, ya Nabi, orang-orang kaya itu pasti pahalanya banyak. Mereka sholat seperti halnya kita sholat. Mereka orang-orang kaya berpuasa seperti mereka orang-orang kaya berpuasa seperti kita melaksanakan puasa. Akan tetapi mereka bisa bersedekah, bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Sedangkan kami orang-orang yang kurang mampu tidak bisa bersedekah. Kemudian Nabi menjawab, apakah Allah belum memberikan kamu sesuatu yang untuk bersedekah? Ketahuilah bahwasanya annalakum bikulli tasbihatin shadaqatan. Setiap pembacaan tasbih itu sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahlil sedekah, wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun 'anil munkari sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekatan. Dan di dalam farji kamu sekalian itu sedekah. Kemudian para sahabat-sahabat ini matur, ayati ahaduna syahwatahu. Apakah kami melakukan atau mendatangi syahwat itu termasuk sedekah? Dan apakah itu mendapatkan pahala? Kemudian Nabi menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizru. Apakah seandainya syahwat itu didatangi atau didatangi itu dosa apabila selain istrinya? Para sahabat ini menjawab, kalau tidak pada istrinya ataupun suaminya itu dosa. Dan maka kalau di keluarganya atau istrinya atau suaminya atau diletakkan di dalam yang halal, maka itu hukumnya halal. Jadi dalam hadis ini disebutkan
mendatangi syahwat atau menyalurkan hasrat biologis itu termasuk sedekah apabila dijalankan kepada suami istri. Dan kalau memang tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk beribadah, untuk mencari ridho Allah, untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sebagian sedikit muqaddimah dari saya. Adapun selanjutnya itu menjawab dari beberapa pertanyaan yang telah hadir di sini. Bagaimana caranya supaya kita tidak takut untuk menikah? Karena kalau sudah menikah pasti kekurangan pasangan akan sering terlihat. Lalu bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Caranya supaya kita tidak takut menikah adalah mengetahui fadilah atau utamanya menikah. Utamanya menikah, fadilahnya menikah. Dan kalau sudah menikah pasti kekurangan, pasti setiap manusia pasti punya kekurangan. Laki-laki ataupun perempuan itu pasti punya kekurangan. Dengan adanya menikah, kita akan saling menutupi kekurangan. Dan memang harus kita lalui. Umpamanya seorang laki-laki itu kan nggak mungkin untuk melaksanakan semua hal dalam kehidupan. Begitu juga seorang perempuan. Maka dari itu, untuk supaya tidak takut menikah, maka harus tahu bagaimana itu fadilah menikah, bagaimana keutamaan menikah, dan bagaimana kita akan berumah tangga yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang pertama. Kemudian ukuran siap menikah menurut Islam seperti apa? Ya ma'syarus sabab man istata'tum al-ba'ata falyatazawwaj. Para kaum muda, apabila kamu sudah mampu menikah, maka falyatazawwaj. Maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.
Dalam beberapa penjelasan ulama mengenai ba'ah, ini beberapa ulama berpendapat, ada yang mengatakan ba'ah itu sudah punya keinginan untuk menikah, sudah punya syahwat untuk menikah. Ada yang mengatakan ba'ah adalah sangu atau harta untuk menikah. Cuman harta itu atau ongkos untuk menikah tidak ada pelanggaran yang khusus, harus punya duit berapa atau uang berapa, itu tidak. Akan tapi menurut fikih sudah mampu, sudah punya untuk membayar mahar atau sudah untuk bisa memberikan nafkah di hari itu. Dan tidak harus banyak. Itu yang kedua. Syaratnya menikah ya mampu. Mungkin mampu secara materi, mampu secara psikologis, mampu dalam hal agama. Kemudian nomor 3, mungkin banyak orang yang takut menikah karena takut dengan konflik pernikahan yang bisa berakhir dengan perceraian. Bagaimana caranya agar menghilangkan rasa khawatir tersebut? Dan bagaimana caranya agar konflik yang ada pada pernikahan tidak sampai berujung pada perceraian? Mungkin ini hampir sama dengan yang atas tadi, bahwasanya ketakutan itu pasti ada. Cuman ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, salah seorang perempuan ini sowan ke Kanjeng Nabi, ini fatatun, saya ini seorang perempuan yang dilamar, akan tetapi saya ini gak suka nikah. Kemudian seorang perempuan ini bertanya, apa haknya seorang laki-laki yang harus saya lakukan? Nabi ngendika, Nabi menjawab, seandainya dari ujung kaki sampai ujung rambut itu ada nanah, kemudian si perempuan tadi mengusapnya, maka si perempuan tadi belum bisa mensyukuri atas suaminya. Belum cukup terima kasihnya istri kepada suami. Kemudian si perempuan tadi menjawab, apakah saya harus menikah? Ya, tetap menikahlah, karena menikah itu lebih baik. Dan caranya untuk agar konflik yang ada pada pernikahan ini tidak berujung pernikahan, perceraian,
maka harus tahu atau harus mengetahui hak-haknya yang harus dilaksanakan. Seorang suami harus bagaimana, seorang istri harus bagaimana. Ketika nanti sudah tahu, insya Allah rumah tangga ini akan berjalan dengan sempurna. Kemudian saya ingin menikah muda, tapi banyak sekali perkara tangga yang tidak enak dan membuat saya khawatir jika dikatakan hamil 2 nikah. Padahal kenyataannya tidak. Ini yang mau nikah siapa? Yang mau berkeluarga siapa? Kalau mendengarkan perkataan orang ya nggak ada habisnya. Orang terlambat menikah gak laku-laku. Orang cepat-cepat nikah dianggap berzina dulu. Ada sebagian salah satu hadis dan mungkin itu hadisnya dhaif mungkin ya. Itu ketika seorang muda atau seorang menikah muda, maka setan itu nggak suka, karena ketika orang sudah menikah pasti akan lebih banyak menjaga dirinya. Ya kalau mau memang nikah muda ya nikahlah. Yang penting itu nanti sudah dipersiapkan segalanya. Yang pasti mental berkeluarga. Saya sering mendengar Allah itu selalu memberi petunjuk dalam hal apapun, salah satunya adalah sinyal jodoh. Lalu bagaimana sinyal jodoh yang dimaksud? Apakah sebuah mimpi dan rasa mantap walaupun belum menjalin kedekatan dengan seseorang, tapi karena istikharah keyakinan itu hadir? Memang Allah itu memberikan jodoh itu sudah kehendak Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Berbagai macam cara Allah untuk memberikan jodoh. Ada yang mungkin dipaksa, ada yang mungkin lewat bio jodoh, ada apa mungkin lewat online. Banyak sekali. Jodoh ya jodoh pasangan hidup, pasangan suami istri. Apakah sebuah mimpi dan rasa mantap? Kalau cuman mimpi, ya mimpi memang bisa untuk menjadi ukuran. Karena mimpi termasuk salah satu sifat nubuwah. Akan tetapi, mimpi itu harus mimpi yang mungkin tidak kebanyakan tidur. Kalau sering tidur ya mimpinya tidak jelas.
mungkin istikharah. Nah, dalam istikharah ini memang menurut pengetahuan saya, yang namanya istikharah itu mencari kebaikan, mana yang terbaik di hadapan Allah, itu yang kita ambil. Dengan cara seperti apa? Dengan cara berdoa. Allahumma ini astakhiru kamingkani. Berdoa. Cuman ada beberapa ulama soleh yang memberikan cara atau kaifiyah untuk istikharah. Itu nanti dengan sebelum tidur, sholat, kemudian baca doa itu yang telah disebutkan istikharah, untuk memilih mana yang terbaik. Doanya kan kalau memang itu baik untuk saya, maka dekatkanlah dan mudahkanlah, dan kalau memang tidak baik untuk saya, maka jauhkan. Cuman kadang-kadang sok diayel. Kalau memang baik, kalau tidak baik untuk saya, maka baikkanlah untuk saya. Ngeyel. Itu. Pertanyaan tadi ini kan banyak yang santri-santri. Mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan santri. Kalau memang santri itu kalau cari jodoh kan, yang didahulukan bukan senangnya, bukan senangnya. Karena kalau sudah senang, diistikharoi sampai manapun tetap yang judul itu. Itu nggak cantik, pokoknya nggak pernah sholat, oh mudah nanti saya itu jelek, wah mudah pokoknya nanti duit iso dipermak. Pokoknya kalau sudah senang itu nggak ada yang jelek. Maka untuk istilahnya mau berumah tangga ini harus cari informasi yang valid. Mungkin dari orang tua atau guru. Dan informasi tadi jangan diambil dari orang yang terlalu suka dan jangan dari orang yang terlalu tidak suka. Maka akan terjadi informasinya nggak valid juga. Salah satu hadis yang paling pokok itu kan Kanjeng Nabi dawuh ngendika, perempuan itu dinikahi karena satu cantik, kemudian karena punya uang atau punya modal yang banyak, kemudian nasab, itu keturunan, kemudian agama. Kemudian perintahnya Kanjeng Nabi, fadhfaru bidzatiddin, maka carilah yang beragama. Carilah yang beragama, karena kalau beragama nanti taribat yadaka. Paham saya taribat yadaka ini kalau memang kok ndelalah. Delalah itu apa ya? Kalau memang nyatanya itu kejeglong. Kalau memang hidupnya itu ternyata nggak sesuai dengan keinginan, maka akan bisa menjadi pijakan. Itu jodoh, sebelum mencari jodoh gitu.
Nomor 6, apakah boleh seorang lelaki ijab terlebih dahulu kepada si calon istri di bawah umur dengan dalih supaya tidak didahului orang. Kemudian ketika sudah siap baru akan dilamar secara resmi. Kalau menurut secara fikih, pernikahan di bawah umur itu sah. Karena syaratnya nikah, rukune wali, kemudian saksi, kemudian zauj, laki-laki, kemudian perempuan. Nah, perempuan ini nggak ada batasnya, cuman kalau sekarang ini oleh peraturan negara Kementerian Agama, kalau belum 18 tahun 19 tahun atau 18 tahun belum boleh menikah. Itu karena banyak faktor yang merugikan perempuan. Kalau ulama-ulama dahulu itu nikahnya sama istrinya umur 15 tahun atau di bawah umur, kalau memang seperti ya, memang mereka ulama-ulama dahulu bisa membimbing, bisa bertanggung jawab, bisa, karena bisa lah. Kalau sekarang umur 16 tahun atau 15 tahun menikah ya kawin-kawinan jadi. Karena yang laki-lakinya belum cukup ilmunya untuk berumah tangga, belum cukup ilmunya, belum cukup modalnya, maka akan menjadi rusak. Kemudian ketika sudah siap baru akan dilamar. Lah dilamar setelah menikah kan nggak ada gunanya. Lamar itu untuk menentukan piye harusnya bagaimana, mau kapan dan sebagainya. Lamar karena sudah ada nikah, lamar gugur. Termasuk karena lamaran itu kan sunnah, ya. Sunnah, hibah itu sunnah. Misal saya punya anak perempuan saya lagi jalan-jalan, kemudian ada anak laki-laki satu, kemudian saya mendatangkan 2 orang laki-laki untuk menjadi saksi, saya nikahkan, itu sah-sah saja, sudah sah menurut agama. Cuman karena pernikahan adalah sesuatu sing cara wong lek arane sakral, misakon ghalidho, perjanjian yang sangat berat bagi seorang suami ataupun istri, maka ya sebaiknya jangan menikah dengan anak yang di bawah umur. Nomor 7, syarat-syaratnya itu apa saja menurut untuk menuju kebahagiaan? Ini banyak sekali yang harus ditempuh oleh oleh kedua belah pihak. Yang pokok, kalau seorang suami ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, kemudian wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kemudian dari pihak perempuan as-shalihatu qanitatun hafizatun, yang perempuan taat kepada suami selama tidak kemaksiatan.
dari dawuh tersebut ini sudah cukup. Cuman kalau kurang penjabarannya akan terjadi seorang suami yang otoriter, menangi dewek. Yang sering terjadi seperti itu. Pokok wong lanange qawwamuna. Padahal qawwamuna niki nggih memang jelas sampun qawwamuna, dan itu qawwamunya itu sudah menjadi ketentuan Allah. Ora iso dinyang. Sudah nggak bisa dinyang. Pokoknya wong lanang ki nang diunggulkan. Oleh sebab itu untuk menuju kebahagiaan ada beberapa adab atau beberapa ilmu yang harus dilakukan oleh seorang suami. Termasuk husnul khuluq, berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik. Kemudian apa itu namanya? Tambah husnul khuluq, maksudnya bertutur kata yang baik. Kemudian berakhlak, tutur kata, kelakuan, bicara, berpakaian dan sebagainya yang baik. Kemudian tambah, maksudnya apa ya? Menahan, ngempet sabar, ngempet ya, bukan berarti husnul khuluq ini perempuan tidak boleh marah. Bukan berarti tidak boleh marah. Ketika seorang laki-laki menghadapi seorang istri yang lagi marah-marah, itu harusnya nanggung gitu. Hamlul adza, ngerasake, dirasake iki ngempet. Nggih. Bahasane mriki saka rungokke. Ada salah satu riwayat ada salah seorang laki-laki itu mau sowan ke sahabat Umar. Ketika mau sowan sampai di depan rumah, dengar istrinya Sayyidina Umar lagi marah-marah, lagi ngamuk-ngamuk. Pokoknya ngamuk-ngamuk lah, cerewet dan sebagainya. Kemudian si laki-laki tadi gedemelan, batin. Garwane Sayyidina Umar seperti ini, istrinya sahabat Umar seperti ini, galai Masya Allah. Pemeneh bojoku. Sebalik, kayak perang atau beberapa langkah sahabat Umar keluar, terus dipanggil, Mas atau Kang, nopo, ada apa kamu kesini? Gini sahabat Umar, saya mau curhat, mau laporan, istri itu galak. Ternyata garwane jenengan lebih galak daripada istri saya. Kemudian sahabat Umar ngendika, ngono kuwi, wong lanang harusnya seperti itu. Si perempuan ngumel-ngumel atau marah-marah tak rungokke. Saya enggak marah, saya enggak ikut marah. Karena si istri saya di rumah yang telah mencucikan baju saya, kemudian merawat anak saya, merawat
rumah, mulai ke pawon sampai kamar yang merawat istri saya semua. Makan siang, sarapan, semuanya mengatur istri saya. Kalau memang masalah cuman marah-marah, bisa biarkan. Karena itu sudah berjuang mulai dari pagi hingga malam, nggak berhenti-henti. Maka saya biarkan. Itu salah satu syarat. Kemudian ada lagi muda'abah. Apa itu muda'abah? Guyon. Guyon itu apa ya? Cerita-cerita lah guyon. Kalau pernah apa itu? Yes, guyon, dolanan, bermain, bercanda, bergurau, cerita-cerita, ngayal-ngayal didik lah. Karena Kanjeng Nabi pernah dawuh sama Dewi Aisyah, waktu itu ada sebagian masyarakat lagi dolanan, bermain. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, pengen dolanan, pengen bermain kamu? Nggih, pengen bermain. Ya, lari-lari. Kalau kita lihat film India itu, pelayon, nyanyi-nyanyi ya mungkin. Cuman kalau film India itu di luar, kalau Kanjeng Nabi nggih di dalam rumah. Dan masih banyak lagi itu syarat-syarat untuk menuju kebahagiaan. Nah, salah satunya yang pokok husnul khuluq, kemudian hamlul adza, kemudian muda'abah, ada lagi itu hiyarah ataupun apa bahasa cemburu tapi yang dengan normal saja. Normal. Ya, cemburu itu kalau memang istrinya dibawa orang ya harus cemburu, suaminya banyak nggo bojone wong nggak harus cemburu. Nomor 8, apakah menjadi sakinah itu harus diusahakan atau cukup didoakan? Sakinah ya harus dilaksanakan, tidak hanya cukup didoakan. Harus saling pengertian. Itu tadi dasarnya wa ashiruhunna bil ma'ruf, kemudian as-salihatu qanitatun hafizatun. Ya tidak hanya doa itu penting. Mulai dari sekarang, kalau dulu saya masih nyantri itu disuruh berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna taqina imama. Itu yang dari Al-Quran atau yang bahasa Jawa, atau ya Allah paling ono bojo soleh atau solehah yang bisa menolong dalam dunia dan akhirat, dalam hal ibadah dan dunia. Cara basane Jawa nggih apa itu jeneng? Bebrayan. Sing iso bebrayan. Kadang-kadang kan nggak mau bebrayan. Senenge ya mung njaluk dhuwit tok. Kon rewaya wetke nggak mau. Kadang-kadang saking menuntutnya, banyaknya tuntutan, seorang suami nggak bisa apa-apa, nggak bisa berorganisasi, nggak bisa pengajian, nggak bisa, karena saking itu. Berarti kan termasuk istri yang tidak menolong suami untuk bersosial dan mencari ilmu keagamaan. Bagaimana cara suami mengorbankan kepentingan pribadinya dengan tujuan membahagiakan istri? Caranya
suami harus tahu, harus ngerti kewajiban. Katanya kan kalau suami itu, laki-laki itu punya sifat kekanak-kanakan sampai mati, nggak bisa hilang. Makanya kalau punya hobi mancing atau main doro dan sebagainya sampai tua, nggak bisa hilang, nggak bisa hilang. Ya meskipun nggak bisa hilang, ya harus tanggung jawab. Ketika mau main, mau mancing, ya harus dijak ngomong, saya punya hobi seperti ini. Saya tinggal mancing yo, ditinggali duit, orang tinggal tok orang tinggal duit yo. Garing. Mulih pancingnya orang sentak bojone. Mengenai kesetaraan gender, jika ditarik ke dalam suatu pernikahan, apakah itu bisa membuat kebahagiaan atau kesengsaraan? Ini kesetaraan gender kurang Fatia paham. Podo perane no ribone atau bagaimana ini? Menurut pengetahuan saya, dalam agama itu laki-laki perempuan sama saja. Sama saja. Man amila min dzakarin, man amila amalan sholihan, barang siapa beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan kehidupan yang bagus, kehidupan yang enak. Kehidupan yang enak ini ya mungkin kaya, mungkin qanaah, mungkin merasa cukup. Lah cuman cara amalnya, cara ibadahnya perempuan dan laki-laki ini berbeda. Caranya berbeda, semuanya sama. Itu pernah ada kan ibu-ibu itu zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi itu ibu-ibu pada sowan Kanjeng Nabi. Saya ini utusan dari ibu-ibu, demo jalan saya. Utusan dari delegasi dari kaum ibu-ibu. Kenapa laki-laki kok dibolehkan mel perang, jihad? Sedangkan kami perempuan-perempuan ini kepengen mendapatkan pahalanya jihad. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, kamu semuanya itu ibu-ibu yang di rumah yang menyiapkan istrinya, yang membantu suaminya untuk berjihad, itu sudah mendapatkan pahalanya seperti berjihad. Kan banyak itu hadis orang perempuan ketika hamil itu seperti orang yang berjihad, ketika melahirkan pahalanya seperti orang yang berjihad. Nah, untuk kesetaraan gender ini bisa membuat kebahagiaan atau kesengsaraan. Mungkin kalau kesetaraannya di bidangnya masing-masing ya akan mendapatkan kebahagiaan. Cuman kalau kesetaraan kon podo atau kon gantian, kerja kabeh, kemudian cari uang semuanya, kemudian nanti yang merawat anaknya siapa? Yang merawat rumahnya siapa? Itu mungkin kalau memang kesetaraan sendiri yang dimaksud adalah untuk sama-sama beribadah, ya akan menjadi kebahagiaan. Cuman caranya berbeda-beda. Ya, karena perempuan itu kan menurut Islam sangat penting sekali.
Kemudian nomor 11, konsep rezeki dalam pernikahan. Jika ada seorang menikah laki-laki dan perempuan satu rumah, maka rezeki di antara mereka akan berkumpul menjadi satu. Itu dalam artian rezeki mereka akan dilimpahkan setelah menikah, berbeda saat mereka masih sendiri. Apakah itu benar adanya? Dalam Al-Quran kurang lebih ayat iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Dalam berumah tangga, kalau memang itu fakir, itu kan dawuh sebelumnya kan wa angkihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Kalau memang nanti fakir, maka Allah akan memberi kekayaan. Kekayaan di sini bukan berarti bernikah langsung kaya, langsung beli mobil, langsung buat rumah, kan enggak. Biasanya kalau orang sudah menikah itu lebih mudah untuk cari pekerjaan. Pasti, itu sudah pasti. Bahkan ada hadis, carilah kekayaan dengan menikah. Dengan menikah itu akan menjadi kaya. Bisa jadi ya kaya rasa qanaah. Kalau kaya-kaya yang menurut perhitungannya kita, matematika kita, yang namanya kaya bandane akeh, kendaraan melimpah, rumah mewah. Tapi kan menurut Allah kaya itu ya nggak butuh apa-apa. Yughnihimullahu min fadli. Gusti Allah memberikan kekayaan itu ya mungkin harta berlimpah, atau mungkin diberi rasa ketentraman, rasa qanaah. Meskipun hanya sepeda ontel atau sepeda motor semocat macet, sudah bersyukur, itu namanya sudah kaya. Yughnihimullahu min fadli. Kalau orientasinya kaya itu banyak duit, ya maka orang-orang kaya-kaya tersebut tidak akan korupsi, tidak akan membunuh dan sebagainya. Tapi kenyataannya orang-orang kaya yang di sana-sana itu malah sudah punya istri di rumah, cari istri lagi, yang sudah punya suami cari lagi, kan gitu. Yang intinya kan untuk ketenangan itu tidak harus
apa itu rezeki yang melimpah. Nomor 12, apakah hukum menikah dengan transgender? Pertanyaan yang cukup melelahkan, pertanyaan yang cukup menantang, karena itu fikih urusannya fikih. Transgender itu seperti apa nanti kan? Apakah mungkin sing ganti kelamin iki pertanyaannya. Ini cukup pertanyaan yang paling menarik nih. Kalau dilihat dari fikih-fikih yang ada, transgender itu sudah jelas haram kan. Cuman untuk pernikahan itu juga nanti tidak bisa, karena statusnya itu kalau emang yang awalnya laki-laki terus jadi perempuan, status adalah status yang asli laki-laki. Meskipun secara dokter atau secara akte atau nopo lah itu jadi perempuan, tapi menurut fikih itu tetap laki-laki. Yang laki-laki tetap laki-laki, kemudian yang perempuan tetap perempuan. Berarti pernikahannya nggak sah, karena itu kalau memang laki-laki ya harus jelas laki-laki. Apabila setelah menikah masih ikut mertua dan hal itu membuat canggung dalam melakukan suatu hal secara tidak langsung, ada yang membatasi pergerakan kita. Apakah hal itu benar? Lalu apa sebaiknya yang dilakukan? Ini pertanyaannya, udah menikah atau belum nih? Jadi sok menduga-duga pertanyaan itu. Pertanyaan sok menduga-duga. Yang pasti gini, bukan berarti hidup sama mertua itu sengsara, bukan. Itu juga nggak mesti enak. Cuman kalau pertanyaannya seperti itu, kalau memang masih bersama mertua, ya harus bisa menjaga hak-haknya. Karena kalau tidak bisa nanti akan menjadi konflik si istri sama ibu kita, atau ibu sama menantu perempuan itu tadi. Kalau masih dalam satu rumah mertua, maka si perempuan harus sadar hak yang harus pertama kali adalah seorang ibu bagi suami. Suami yang harus dihormati, yang pertama kali yang haknya harus dipenuhi adalah ibunya, kemudian istri. Nah, nanti kalau nggak bisa, ya akan terjadi banyak konflik. Dan kemudian kalau memang masih apa itu orang kurang enak, kurang los istilahnya, maka sebaiknya ya apa itu namanya, buat rumah sendiri atau ngontrak atau gimana lah, kalau emang bisa. Karena itu memang kalau di kampung-kampung tuh biasanya satu rumah dua pawon, dua dapur, masaknya sendiri-sendiri. Itu cukup untuk menjaga konflik istri sama mertua.
Jika ada dua insan manusia yang sudah siap mampu untuk menikah, namun terhalang restu karena adat kami yang tidak memperbolehkan, apa yang harus dilakukan? Tetap menyempurnakan sunnah dengan dihantui yang katanya menimbulkan banyak risiko buruk, atau mundur karena dalam adat tidak diperbolehkan. Ya, kalau tidak direstui, jangan menikah. Ya nanti dibicarakan yang enak supaya ini tetap menikah dan tidak melanggar adat. Karena seorang wali melarang anak, tidak mau menikahkan anaknya itu juga berdosa. Sedangkan seorang perempuan menikah tanpa wali tidak sah hukumnya. Kemudian bagaimana sikap yang seharusnya diambil ketika dalam suatu rumah tangga tidak lagi komunikasi yang baik? Kasih sayang dan juga kecocokan akan tetapi masih bertahan lama karena alasan anak. Mungkin ini cukup banyak yang terjadi. Cuman kalau memang sudah tidak ada kecocokan, sudah tidak ada mahabbah lagi, sudah tidak ada mawaddah lagi, ya mungkin furqah atau pisah. Cuman kalau memang masih ada alasan untuk karena anak, ya nanti dikonsultasikan lagi atau dibicarakan lagi. Kalau memang itu butuh butuh konsultan, ya harus datangkan konsultan. Kalau dari nanti yang banyak nususnya atau puriknya atau perempuan, ya harus seorang laki-laki harus bisa menyikapi dengan baik. Banyak hal lah yang harus dilaksanakan. Dan kalau memang tidak bisa, sudah tidak bisa menjadi satu, gaweane seming padu ae gelute pendak dina nang omah, anak era betah nang omah, tetap ibadah tetap enggak tenang, ngaji juga enggak tenang, bekerja enggak tenang. Apa artinya hidup? Karena kan menikah ini termasuk untuk ketenangan hidup, litas gunu ilaiha. Bar kerja mulai ngerti bojone nesu, ndak dina ngono kuwi terus. Wis ra iso dandani. Ya wis buyar ae. Daripada itu menjadi beban hidup selamanya. Maka dengan seperti ini, sebab itu kan banyak hal yang harus kita pelajari dalam untuk menggapai rumah tangga yang harmonis, dipelajari menurut agama lah, yang pasti, karena tidak hanya cukup di dunia saja, dan itu juga nanti ke akhirat. Ya meskipun kadang-kadang kalau dibicarakan itu nggak enak, kan? Menikah untuk apa? Untuk kasrus syahwat atau untuk melampiaskan hawa nafsu. Akan tapi dengan rahmat Allah, termasuk niku ayatnya Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum, itu kita bisa
fikir, tafakur, demek bojo kok enak ya. Omong-omongan karo bojo kok enak ya. Iya, la'allakum tatafakkaru. Itu bisa berpikir, kita bisa buat tafakur. Bojone kok ya menungso, ora dijodohi karo kewan. Nah, itulah pernikahan atau tazawud ini sebagai sarana untuk beribadah. Ya meskipun kadang-kadang itu secara zahirnya ya nekani syahwat. Tetapi nekani syahwat yang mendapatkan pahala. Loh, nikah itu kejaba sunnah enak. Ya, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.